menganalisis dengan terperinci. Pertama dari kaidah usul. Usul itu, teman-teman sekalian, adalah dasar untuk menyimpulkan sebuah hukum. Jadi Anda jangan membayangkan orang hafal Quran itu paham Quran, orang hafal hadis paham hadis. Ada ilmunya lagi. Bukan berarti Anda hafal tentang kedokteran bisa paham tentang kedokteran, bisa menghafal buku-buku kedokteran, mengerti tentang kedokteran. Belum tentu. Ada racikannya lagi. Maka salah satu racikan untuk memahami konklusi, kesimpulan dari sebuah hukum dalam Al-Quran dan hadis, lafadznya maksudnya apa, ayatnya maksudnya kemana. Ini yang dimaksud ada ilmu turunannya, salah satunya namanya ada ilmu usul. Dalam usul ini ada kaidah, maka ada usul fikih, ada kaidah fikih. Kaidah dan usul fikih dibangun oleh kekuatan bahasa. Maka yang pertama kali dilakukan oleh para ulama sebelum memahami Quran dengan baik, di hukumnya mereka mendalami bahasanya. Nah, beliau salah satu pakar di bidangnya. Man ini ada tuh syarat, salah satu instrumen bahasa menunjukkan syarat, tapi bermakna umum tawarannya, bersifat personal tujuannya. Jadi mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tidak ada batasan, tapi diarahkan secara personal. Maksudnya begini, seakan Nabi ingin mengatakan, man qama, siapapun, kamu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ini bebas, tawarannya terbuka. Tapi tangkap ini oleh personal kita. Seakan-akan saya Adi menangkapnya, hei Adi. Loh, Anda misalnya Doni, hei Doni. Anda Salman, hei Salman, hei Fulan. Kan? Tangkap ini seperti itu maknanya. Kemudian mengandung syarat di dalamnya. Ya, man qama Ramadhan. Syaratnya sifatnya umum juga. Apa itu? Siapapun yang bisa mengerjakan satu amalan, syaratnya diikat dengan amal. Siapa yang mengerjakan satu amalan, amalan ini sifatnya masih umum. Kalau terkait malam Ramadan, maka yang dimaksud adalah sholat. Hidupkan malamnya dengan sholat, tarawihnya, qiyamnya dan sebagainya. Atau juga bisa bersifat sedekah, membantu dengan apa yang bisa kita berikan. Atau juga bisa bersifat dengan bacaan Al-Quran, sepanjang amalan penuh. Artinya ada syarat disampaikan, siapapun yang syaratnya bisa mengumpulkan amalan-amalan soleh ini, khusus di bulan Ramadan, kemudian dikerjakan amalan ini dengan keimanannya kepada Allah, hanya karena Allah, bukan sholat karena imamnya. Di masjid MRBJ imamnya bagus, bacaannya pendek-pendek, saya kesana, saya kan? Bukan karena imamnya, bukan karena bagus bacaannya, tapi saya datang lillah, saya kerjakan karena Allah. Lalu yang kedua, ihtisaban. Dia berupaya mendapatkan keutamaannya, yakin dengan janji Allah, keistimewaannya, pahala-pahalanya. Barulah kemudian muncul jawab syaratnya. Ya, jadi syarat dan jawabannya, syarat dan ketentuannya. Begitu syaratnya terpenuhi, mulailah kemudian anugerahnya diberikan. Jawab itu anugerahnya, pemberiannya. Apa pemberian itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu beliau menutup dengan kalimat, mumpung kita masih ada di awal-awal Ramadan ini, berupayalah menunaikan puasa sesuai dengan syaratnya. Karena perintah puasa itu diberikan keistimewaannya, diikat oleh syarat. Jadi bukan berarti setiap kita puasa langsung dapat itu takwa, langsung dapat keutamaan. Tidak demikian. Syarat dan ketentuan berlaku walaupun tawarannya sifatnya umum. Maka dikunci oleh beliau, mari mumpung masih berada di awal-awal Ramadan, berusahalah kita menunaikan siam dan qiyam itu dengan penuh keimanan ikhlas karena Allah, berupaya berdoa mendapatkan keistimewaannya, dan berupaya mengumpulkan pahala-pahala kebaikan. Minimal mudah-mudahan sampai hari ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.